Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Guru akan melanjutkan pembahasan soal IPS yang kemarin sudah kita bahas bersama ya. Hari ini kita lanjutkan dengan nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 32. Biasanya anak-anak dihadapkan oleh soal pertempuran pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, apa saja pertempurannya? Sebenarnya, materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu kelas 5. Tetapi mungkin anak-anak masih lupa ya. Jadi, pada soal nomor 32, banyak anak-anak yang kesulitan dalam menjawab. Kita bahas dari pertempuran yang terjadi sebelum kemerdekaan. Yang pertama, bertempat di Aceh dengan pemimpinnya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah yang terjadi pada tahun 1514 sampai 1528. Lalu yang kedua, bertempat di Johor dengan pemimpin Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang ketiga, bertempat di Malaka dengan pemimpin Sultan Iskandar Muda. Lalu bertempat di Ternate Tidore dengan pemimpin Hairun dan di Ternate dengan pemimpin Sultan Ba'abullah. Nah, kelima pertempuran ini pertempuran melawan Portugis. Kemudian pertempuran selanjutnya yang masih terjadi sebelum kemerdekaan yaitu bertempat di Makassar dengan pemimpinnya Sultan Hasanuddin. Kemudian di Banjarmasin dengan pemimpin Pangeran Antasari. Di Maluku pemimpinnya Patimura. Sumatera Utara Sisingamangaraja. Di Banten Sultan Ageng Dirgayasa. Di Yogyakarta pemimpinnya Pangeran Diponegoro. Dan di Papua dengan pemimpin Silas Papare. Pertempuran ini adalah pertempuran melawan Belanda. Kemudian, setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, ada beberapa peristiwa heroik juga yang terjadi di Indonesia. Peristiwa apa saja? Yang pertama, peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, para warga mengadakan mogok kerja. Kemudian di Surabaya, tanggal 19 September 1945, terjadi peristiwa menyobek warna biru bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Kemudian peristiwa di Semarang tanggal 15 Oktober 45 terjadi pertempuran selama 5 hari. Untuk memperingati peristiwa ini dibangunlah monumen Tugu Muda yang ada di Semarang. Lalu pertempuran yang berada di Aceh tanggal 6 Oktober. Peristiwa yang terjadi adalah pengambilan alih kantor pemerintahan. Lalu di Bali pada tanggal 13 Desember 45, di Sumbawa juga ada. Lalu di Kalimantan 14 November 45 terjadi peristiwa 8.000 orang berkumpul membawa bendera merah putih. Lalu di Palembang pada tanggal 8 Oktober 45 mengibarkan bendera. Para warga serentak untuk mengibarkan bendera merah putih. Lalu di Makassar tanggal 19 Agustus 45 merebut gedung-gedung penting orang Belanda. Lalu di Surabaya 10 November 45 terjadi peristiwa tewasnya Jenderal Malabi. Tokohnya yang berperan yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Lalu di Ambarawa tanggal 15 September 45, tokohnya yaitu Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Lalu peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi tanggal 23 Maret 46, yaitu peristiwa membakar kota agar tidak dikuasai oleh penjajah. Tokohnya Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Lalu peristiwa Medan Area tanggal 10 Desember 45, peristiwa tersebut dipicu oleh bendera merah putih yang diinjak-injak oleh penjajah. Tokohnya adalah Ahmad Tahir. Lalu peristiwa di Yogyakarta tanggal 1 Maret 49 dipicu oleh
perkataan bahwa TNI hancur. Tokohnya yaitu Letkol Soeharto, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu ada juga soal yang membahas tentang Panitia 9. Anak-anak ingat Bu Guru dulu pernah memberikan kata kunci untuk kalian mudah dalam mengingat siapa saja anggota dari Panitia 9, yaitu WHYS 5A. Siapa saja itu? W. Wahid Hashim, H. Muhammad Hatta, Y. Muhammad Yamin, S. Insinyur Soekarno. Disingkat WHYS. Lalu 5A apa saja 5A? Ada Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abi Kusno, Agus Salim, dan Abdul Kahar. Dan pemimpin atau ketua dari Panitia 9 ini adalah Insinyur Soekarno. Kemudian kalian juga menjumpai soal tentang contoh-contoh bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama sudah Bu Guru sampaikan kemarin di analisis soal PKN ya, kurang lebih sama, yaitu misal ada ILO, kemudian UNICEF, World Bank, UNESCO, dan lain-lain. Lalu, komoditas ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, ekspor berarti mengirim ke luar negeri. Apa saja barang-barang yang biasa dikirim oleh bangsa Indonesia ke luar negeri? Yang pertama ada tekstil, lalu rempah-rempah, kayu, ikan, kopi, kelapa sawit, kakao, kulit hewan, batu bara, obat-obatan herbal, suku cadang, kayu manis, dan kolang-kaling. Kesediaan barang-barang tersebut di Indonesia itu melimpah. Jadi, Indonesia bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, anak-anak, itulah beberapa lanjutan soal IPS yang masuk kategori susah ya. Anak-anak bisa mengulang-ulang lagi videonya agar kalian paham, lalu bisa menyalinnya ke buku catatan agar kalian mudah dalam mempelajari. Sekian ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.